Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari yang agak sedikit mendung ini, kita berjumpa lagi. Dan ini hari banyak cerita, banyak hal yang akan kita buka. Dan mohon jangan di skip karena ini satu rangkaian. Nanti seperti teman-teman yang sudah-sudah itu banyak yang gagal paham karena tidak mengikuti sampai akhir. Jadi urut-urutannya itu nanti akan dijelaskan berurutan. Ini yang pertama kita jelaskan tentang ulat. Yang kedua tentang hama kutu seperti halnya gurem yang lagi viral dan lagi benar-benar menyusahkan atau menyulitkan petani bawang merah khususnya. Oke, pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena tanaman bocah belajar tani yang di belakang ini usia 40 HST dan sampai hari ini masih tergolong aman, sampai ke ujung masih hijau royo-royo. Ini di usia 40 HST juga seperti cuplikan di video awal itu yang di lahan utama. Lahan awal mula kita tanam bawang merah di sana itu juga subur maksimal. Jadi kita langsung ke topik. Ini tentang masalah ulat dulu. Banyak teman-teman itu yang masih gagal dalam memahami tentang video, padahal video itu sudah saya jelaskan dari A sampai Z, hanya karena terpotong-potong mungkin jadi tidak bisa dipahami secara maksimal. Yang pertama yaitu cara memberantas ulat. Seringkali kita bagikan buat teman-teman bahwasannya memberantas hama itu harus yang pertama tepat sasarannya, tepat dosisnya, dan tepat waktunya. Nah, ini kita ulang lagi loh. Kita memberantas ulat itu tidak bisa kita berpatokan pagi, siang, atau sore, atau malam. Tidak bisa loh. Dan saya juga kalau ditanya yang bagus memberantasnya itu kapan, itu bocah belajar tani hanya ngambil random saja akhirnya, karena itu sebenarnya bertentangan dengan kemauan bocah belajar tani. Karena inginnya bocah belajar tani itu teman-teman petani ini sudah mulai mengerti, apalagi yang sudah sering interaksi dengan bocah belajar tani melalui chat WA. Itu masih banyak pertanyaan aplikasinya pagi, siang, atau sore, atau malam. Yang pertama saya katakan, kita ambil rumusnya tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktunya. Tepat sasaran seperti apa? Kita kalau mau berantas ulat, berarti kita gunakan obat atau insektisida untuk berantas ulat. Kita kalau mau berantas gurem, berarti kita obatnya ya untuk kutu-kutuan, contohnya akarisida. Kemudian untuk memberantas jamur berarti kita juga menggunakannya fungisida, seperti itu loh. Kemudian dosis. Nah, dosis itu ada kalanya kita bisa tambah dan kita bisa kurangi. Untuk standarnya kita tetap ikuti anjuran produk. Standarnya itu karena sudah melalui uji laboratorium dan efikasinya sudah diuji oleh perusahaan pembuat insek atau fungi. Hanya saja praktek di lapangan itu kita butuh juga pengamatan. Ini hama ini sudah tergolong kebal atau baru pencegahan. Itu kalau kita baru pencegahan kita bisa kurangi dosis. Dan setelah kita melakukan pemberantasan, kita bisa naikkan dosisnya sesuai anjuran produk. Kemudian kok tidak mempan, kita naikkan lagi. Seperti itu terus. Tidak terlepas juga untuk jamur pun ya seperti itu dulu. Kemudian untuk penanganan seperti halnya gurem, insektisidanya berarti harus gurem. Nah, kalau bocah belajar tani ditanya referensi obatnya apa, maka bocah belajar tani akan menyebut merek. Itu sesuai di chat-chat WA.
merek tersebut kenapa kok direkomendasikan oleh Bocah Belajar Tani? Karena itu yang sudah diuji coba oleh pribadi Bocah Belajar Tani. Seperti itu. Jadi kalau mau ditawar, pakai ini aja gimana? Pakai ini aja gimana? Monggo, silahkan. Tidak ada masalah. Yang penting yakin itu bisa untuk menangani. Karena referensi yang kita bagikan itu sesuai yang sudah diaplikasikan oleh Bocah Belajar Tani, dan bukan cuma di lahan Bocah Belajar Tani, tapi di beberapa petani yang memang saya dirasa itu sudah seperti tanaman milik Bocah Belajar Tani sendiri cara ngerawat, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi seringkali saya bilang ramuan setan. Ramuan setan itu untuk ulat itu sebenarnya dia itu tuh pendobrak, sekaligus dia juga dapat membuat KO. Nah, mungkin buat teman-teman masih banyak risau karena bahan-bahan yang digunakan itu menurut teman-teman itu berbahaya. Tapi itu pun kenapa berani direkomendasikan, karena juga sudah melalui uji coba, dan bukan satu kali dan bukan juga satu tempat, sudah beberapa tempat, bahkan mungkin ratusan bisa ribuan tempat, dan dari beberapa daerah. Nah, caranya seperti apa? Setelah kita menggunakan ramuan tersebut, itu butuh pengamatan lagi loh. Kita amati. Karena setelah biasanya menurut pengalaman Bocah Belajar Tani di lapangan, setelah kita lakukan aplikasi itu, dalam waktu beberapa jam, itu ulat itu pada keluar semua loh. Nah, disitulah kita saatnya tendangan penaltinya. Jadi kita habis gojek-gojek, tendangan bebas. Setelah itu kita tendangan penaltinya menggunakan insektisida yang kontak. Tidak perlu mahal, yang penting sifatnya kontak. Karena apa? Walaupun harganya murah, kalau posisi ulat itu langsung terpapar, maka dia akan tetap mati, minimal sakit, dan nanti ujung-ujungnya juga mati. Seperti itu. Nah, terus waktu. Nah, ini kita bahas waktunya. Kapan waktu yang tepat? Pagi, siang, sore, atau malam kah? Kembali lagi, tetap kita utamakan pengamatan agar itu efektif. Misal kita punya tujuan mau nyepray pagi, kita bawa tangki. Kalau mau serangan ulat nih lur, kita bawa tangki ke lahan. Kita jangan langsung mix obat. Kita jalan-jalan dulu keliling sambil kita amati apakah ada ulat yang berada di luar daun. Minimal dalam sekitaran lahan itu minimal ketemunya itu sampai 3, 4, sampai 5 lah lor. Ulat itu di luar daun. Nah, kalau sudah ada indikasi tersebut, ulat itu pas di luar daun, saat itu langsung nge-mix obat, hajar. Itu dimungkinkan ulat itu sedang waktunya keluar daun, bisa pindah daun karena habis, atau bisa dia sedang mencari habitat masing-masing. Karena menetasnya ulat itu biasanya satu daun, kemudian banyak. Nah, habis itu dia keluar nempel sebelahnya, dia nyari satu daun satu ulat loh. Itu kenapa serangannya kelihatan cepat sekali. Seperti itu. Apalagi seperti halnya ini seharian panas sampai 38 derajat sampai bahkan 40 derajat di wilayah Bocah Belajar Tani, dan belum terjadi hujan sama sekali semenjak sekitar bulan 3, bulan 4 itu belum ada hujan sampai per hari ini. Terus yang panas, begitu kita siram, selesai siram biasanya keluar semua ulatnya. Nah, di saat itu kita lakukan aplikasi. Intinya aplikasi obat saat benar-benar pas waktunya. Nah, caranya seperti tadi, pengamatan. Dan jangan tergesa. Misal pagi bawa tangki, kita cek dulu. Kalau nggak ada ulat di luar, berhenti, jangan nyepray.
kita balik siang harinya, kita cek lagi. Siang hari kok belum ketemu, nah, kita datang sore belum ketemu, malam, dan seterusnya. Di saat antara pagi, siang, sore, malam tidak kita temukan, saat itu kita juga bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita bisa aplikasi di saat waktu senggang. Pagi hari boleh atau sore boleh dengan perekat. Jadi kalau aplikasi insektisida, tambahkan perekat. Usahakan yang memang pada tempatnya, bukan yang menggunakan sunlight atau apalah sabun cuci piring. Bisa lur, kita katakan bisa, tapi lebih efektif yang memang pada tempat dan fungsinya. Kalau untuk nyuci piring ya untuk nyuci piring saja lah lur. Perekat itu semahal-mahalnya, semurah-murahnya juga ada. Di minimal 20.000 kita sudah dapat perekat. Untuk 500 mili sudah dapat. Jadi itu kenapa sampai per hari ini tanaman Bocah Belajar Tani tetap terlihat sehat, subur walaupun cuaca panas, karena satu, minim penyempraian pestisida. Lahan Bocah Belajar Tani ini minim penyempraian pestisida. Mau insek, mau fungi, ini minim sekali loh. Kita hanya masukkan nutrisi mikro dan makro, baik lewat pemupukan di tanah maupun daun. Nah, mikronya menggunakan apa saja? Kemarin menggunakan Ultradap, magnesium sulfat, MKP, KNO3 kristal karena sudah fase generatif, dan menggunakan bakoh. Tuh. Nah, waktunya kapan? Semua nutrisi kita spraynya jelas di pagi hari. Saat matahari baru terbit, kita aplikasi nutrisi loh. Seperti itu. Jadi untuk yang menangani serangan gurem, ada teman kita juga, kita kasihnya nanya resepnya, kita kasih resep. Tapi karena di tempat kawan kita itu tidak ada merek tersebut, sebenarnya bisa aja kita gunakan bahan aktif yang sama. Tapi ada tapinya lur. Bocah Belajar Tani itu merekomendasikan yang sudah dipraktekkan. Kalaupun ada mau diganti, silahkan, tidak ada masalah. Jadi apapun yang ditanyakan, jawaban Bocah Belajar Tani akan cenderung sesuai yang sudah dipraktekkan oleh Bocah Belajar Tani. Karena kita itu sharing, dan sharing itu bukan berdasarkan rencana, tapi berdasarkan fakta yang sudah kita lakukan di lapangan. Ini tidak pakai teori lur. Kita hanya apa yang sudah kita aplikasi di lapangan dan itu efektif, itu yang kita bagikan buat teman-teman. Oke lur ya, tadi sudah panjang lebar. Jadi untuk berantas gurem itu kemarin Bocah Belajar Tani menggunakan Agrimax, Avidor ditambah Sunkill. Sunkill ini karena dia itu juga panas, awas hati-hati, perhatikan telur ulatnya atau telur ngengatnya, biasanya cepat menetas. Itu resiko lur, kita berantas satunya berdampak. Untuk itu sebelum aplikasi itu baiknya masukkan metomil dulu, baru masukkan Sunkillnya. Sunkill itu kalau di tanaman padi untuk ngobati wereng. Tapi semua hewan kecil-kecil mati semua lur, termasuk cuyu, belut, ular pun mati lur. Itu Sunkill sangat berbahaya, termasuk untuk yang nyepray. Awas hati-hati. Oke, seperti itu. Sudah panjang lebar. Terutama buat teman-teman yang menggunakan ramuan setan. Caranya setelah aplikasi itu
lakukan pengamatan dan siapkan insektisida yang kontak untuk sapu bersih atau untuk tendangan penaltinya. Jadi bisa gol dan tidaknya itu tergantung pengamatan panjenengan atau pengamatan teman-teman. Oke, kita simak tanamannya sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.